Shalom saudara-saudara, apa kabar? Salam sehat. Semoga semua mengalami keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 15 Juli 2020. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membuka, membaca dan mendengarkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan ini. Kepadamulah pujian dan hormat kami patut persembahkan. Karena Tuhan selalu setia sekalipun kami tidak setia dalam hidup ini. Kami bersyukur pada kesempatan ini karena kami lagi berjumpa dengan pemirsa untuk bersama-sama mendengarkan berita firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu, bahkan merenungkannya. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga firman kebenaran-Mu yang akan kami baca, kami dapat memahaminya. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan dan pikiran yang sia-sia, dan ajar kami untuk fokus kepada firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Perjanjian Lama Obadya pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kitab Obadya pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarpat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Separat
akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari perikop pembacaan kita Obadya pasal 1 ayat 15 sampai 21 diberikan satu tema, jangan hanya perkataan. Da anna di pokada bangri. Saudara-saudara, alangkah kejam dan betapa menyakitkannya jika kita pergi ke sisi lain saat saudara-saudara kita memerlukan dan mendambakan kita memberinya pertolongan. Seperti kisah seorang imam dan orang Lewi yang justru menyingkir ke sisi lain dan bukannya memberi pertolongan kepada orang yang sedang sekarat di tengah jalan. Kita bandingkan dengan Lukas pasal 10 ayat 31 sampai 32. Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub. Ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babel, justru Edom membantu musuh Israel dan bukannya menolong. Selain itu, Edom juga merampas tanah dan harta milik mereka serta menyerahkan Israel kepada musuhnya. Ini merupakan pengulangan pertikaian lama antara Esau dan Yakub yang melambangkan pertempuran antara daging dan roh. Namun saudara-saudara, Tuhan menegaskan bahwa apa yang Edom lakukan terhadap Israel akan dibalaskan juga kepadanya dan tidak ada jalan lain untuk menghindar dari pembalasan Tuhan. Obadya mengharapkan datangnya saat ketika pemerintahan Allah akan dipulihkan di Sion. Penderitaan dan aib yang dialami umat Allah akan berganti dengan kebahagiaan. Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk memberi pertolongan kepada sesama kita. Nah, jika kita bisa menolong, maka tolonglah. Dan jangan mengganti tindakan dengan ucapan perkataan saja. Seperti yang dinasihatkan dalam surat Yakobus, bahwa hal yang tak berguna jika seseorang mengatakan bahwa ia beriman, sementara ia tidak melakukan apa-apa menolong orang lain. Kita semestinya memberi pertolongan kepada orang lain, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita pun membutuhkan suatu saat pertolongan orang lain kepada kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali lagi mendengar firman-Mu. Kiranya firman kebenaran-Mu ini menjadi nasihat bagi kami semua, bahwa ternyata kami mesti dituntut untuk selalu menyatakan kasih dan pertolongan, bahkan bantuan kepada sesama kami, bagi siapa yang akan
menanti uluran tangan kami. Jangan biarkan kami seperti para imam dan orang Lewi yang mestinya harus mengulurkan tangan menolong orang yang telah terpapar, tapi mereka justru menghindar. Kiranya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Justru kami mau menyatakan kasih dan pertolongan, bahkan mengambil bagian sekecil apapun dalam kehidupan kami, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah sekarang ini. Kiranya kami turut mengambil bagian Tuhan untuk berbagi bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan uluran tangan dari sesamanya. Karena itu pakai kami sebagai alat-Mu dan sesama kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan firman ini untuk penolong suluh bagi langkah kami. Kami akan mempraktekkannya dalam kehidupan kami siang dan malam. Tak lupa kami mendoakan bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, ciptakan kedamaian dan ketentraman, agar hidup berbangsa dan bernegara selalu ada kedamaian dan ketentraman. Pemerintah kami doakan supaya memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang tidak senang dengan pemerintahan sekarang ini, karena berbagai latar belakang kebencian dan dendam. Oh Tuhan, bagi mereka yang senantiasa merongrong pemerintahan yang ada, Tuhan kiranya menyadarkan mereka dan untuk berbalik kembali dan bertobat, bahwa pemerintah yang sah adalah pilihan Tuhan melalui rakyat sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Toraja yang senantiasa melayankan pelayanan renungan harian Toraya. Berkati para penyusun, berkati mereka yang merancangnya, bahkan kami semua yang mengambil bagian, termasuk kru dan juga para pemirsa di mana saja mereka berada. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan pengharapan kami. Ini sukacita kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah saudara-saudara, renungan harian Toraya hari ini. Selamat berpisah dan sampai berjumpa kembali di lain waktu. Shalom.